Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya buka masker. Kita di gereja saat ini hanya beberapa orang saja ya, pelayan-pelayan Tuhan saja. Kita tetap bersyukur sekalipun kita masih ibadah secara virtual. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberi yang terbaik. Ya, Tuhan akan memulihkan keadaan, ya. Situasi yang sulit saat ini akan ada waktunya. Ya, Tuhan akan memulihkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita orang percaya, kita orang Kristen, kita pengikut jalan Tuhan. Dan bagaimana kita dalam perjalanan hidup ini, respon kita ketika kita mengikut jalan Tuhan. Adakah kita sudah sungguh-sungguh ya fokus melangkah berjalan di dalam kebenaran firman? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikut Kristus? Ya, apapun situasi, kondisi yang terjadi, adakah kita tetap percaya kepada Dia? Dan jika keadaan sulit kita alami saat ini, apakah kita tetap berkata, aku percaya kepada Yesus, aku tetap mengikut Yesus, aku tetap melayani Yesus, aku tetap mempertahankan iman saya. Jika dalam perjalanan hidup ini sebagai pengikut Kristus, ada hal yang harus kita korbankan, ada hal yang harus kita lepaskan, ada hal yang harus kita tinggalkan. Adakah kita bersedia untuk meninggalkannya? Adakah kita bersedia untuk melepaskannya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini berbicara tentang berani meninggalkan segalanya. Ya, berani meninggalkan segalanya demi mengikut Kristus. Beranikah kita meninggalkan segalanya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 18 ayat 28. Ya, Lukas pasal 18 ayat 28. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Kami ikut Engkau. Kami sudah ikut Engkau. Demi mengikut Engkau Tuhan, kami tinggalkan segala kepunyaan kami. Wow, ini tidak gampang. Ya, di dalam Matius pasal 18 ayat 27 berkata, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kalau dalam Injil Lukas tadi tidak kita temukan kata apakah yang akan kami peroleh. Jadi sebenarnya maksud daripada pengakuan daripada Petrus, kami sudah tinggalkan semuanya, kemudian apa yang akan kami dapatkan? Kalau kita melepaskan sesuatu, adakah kita akan mendapatkan sesuatu lagi? Kira-kira begini, kalau saya melepaskan ya sesuatu yang bernilai 100.000, apakah saya akan mendapatkan 1 juta? Kalau saya melepaskan yang 100.000, kemudian saya mendapatkan kembali, oleh karena saya melepaskan 100, kemudian saya dapatkan 50, rugi dong, rugi dong. Wah, kalau begitu, wah, rugi mengikuti Yesus. Kalau begitu. Tetapi kalau saya lepaskan 100.000, kemudian saya dapat 1 juta, untung dong. Ya, ada manfaatnya dong ikut Yesus. Ya, ada manfaatnya. Nah, Petrus bertanya, apa yang kami dapatkan kalau semuanya sudah kami lepaskan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pertanyaan murid Tuhan yang bernama Petrus, kalau saya renungkan itu hal yang wajar. Jadi kalau saudara mau ikut Yesus, saudara memang harus tahu apakah saudara akan dapat sesuatu atau tidak. Kalau saudara tidak mengerti bahwa ketika saudara mengikuti Yesus dan tidak tahu apa yang akan saudara dapatkan, ya saudara bisa kecewa ketika Tuhan izinkan ada persoalan pergumulan dalam hidup ini. Ya, oke, kita sekarang bersemangat berkata, aku mau ikut Engkau Yesus, aku mau ikut Tuhan, tetapi
Karena kita tidak tahu bahwa ada upah, ada berkat, ada sesuatu yang kita dapatkan sebagai pengikut Yesus. Kalau kita tidak tahu hal itu, bisa saja kemudian di tengah perjalanan kita kecewa. Kita berkata, sudah tidak usah lagi mengikut Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi pertanyaan Petrus sesuatu yang perlu juga bagi kita. Baik, tetapi kita bukan mengikut Yesus ya karena ada upah. Ya. Jadi kalau kau bayar aku, maka aku ikut kau. Bukan begitu. Ya, tetapi memang ada upah. Nah, ini yang menarik, upah apa yang akan kita dapatkan sebagai pengikut Yesus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam ayat 29 berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah, karena nama Yesus, karena Injil, ya karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus berani meninggalkan segala yang kita punya demi mengikut Kristus? Oleh karena Injil, oleh karena kerajaan Allah, ya kita tinggalkan semuanya. Ya, memang kita harus berani sebagai pengikut Kristus. Kalau saudara berkata, ya saya mau mengikut Kristus, tapi saudara tidak berani meninggalkan kepunyaan kita, tidak berani meninggalkan harta kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar firman Allah. Ada orang yang terikat dengan hartanya, ya sehingga tidak layak masuk kerajaan Allah. Ya, kita harus berani meninggalkan apapun yang kita punya. Apakah itu harta kita, bahkan keluarga, orang tua. Jadi kalau ada orang tua kita, keluarga kita, bahkan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 18 ini menolong kita untuk kita berani meninggalkan segala sesuatunya demi mengikut Kristus. Ya, mengapa saudara berani meninggalkan? Atau mungkin hari ini, akhir-akhir ini mungkin ada kebimbangan, keraguan-raguan. Ya, mengingatkan kita supaya kita berani meninggalkan segala sesuatu yang kita punya. Berani melepaskannya. Alasan yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, orang yang berani meninggalkan segala sesuatu demi nama Yesus. Ya, ini dia berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan mau. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau saudara berjumpa dengan Yesus, saya berjumpa dengan Yesus, kemudian kita buka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kemudian kita harus mengikuti Dia. Yesus berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku. Jadi ketika kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, ya, maka inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh percaya, wujud percaya kita kepada Tuhan. Kita harus berani meninggalkan segala sesuatunya. Kalau saudara masih tidak berani meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, maka dipertanyakan tentang iman percaya kita. Seperti minggu yang lalu. Bukankah pemimpin itu, orang kaya itu berkata, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Tetapi sayang sekali, dia terikat dengan hartanya. Dia tidak berani meninggalkannya. Petrus meninggalkan segala sesuatu. Petrus melepaskan apa yang harus dilepaskannya demi nama Yesus. Jalannya, perahunya, pekerjaan menangkap ikan, bahkan keluarga, famili dilepaskan untuk mengikut Yesus. Dan Yesus memang mau dalam hidup ini supaya kita mengikut Dia. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata,
Guru, aku mau ikut engkau, tapi izinkan aku pulang dulu. Pulang dulu. Ya, melihat orang tuaku yang meninggal. Tuhan bilang, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Artinya begini, Tuhan tahu orang ini masih belum fokus mengikut dia. Yesus tahu orang ini masih mendua hati. Jadi Yesus berkata, biarkan. Kalau memang engkau sungguh-sungguh mau mengikut aku, ikutlah aku. Jangan menoleh ke belakang lagi. Orang yang menoleh ke belakang tidak layak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus siap. Ya, dibenci oleh saudara-saudara kita. Kalau ada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, atau hidupnya jauh daripada Tuhan, atau dia tidak mau tahu tentang Tuhan, kemudian dia menyadari ya bahwa saudaranya atau keluarganya ya menjadi pengikut Tuhan, kemudian orang-orang itu menolaknya. Ya, orang percaya itu harus siap ditolak. Jadi kalau saudara oleh karena nama Tuhan, kemudian saudara ditolak, maka saudara harus siap menerima kenyataan itu. Amin. Amin Bapak Ibu di rumah. Harus siap, mungkin dikucilkan. Wow, berat sekali. Ya, harga yang harus kita bayar. Ya, tetapi untuk sesuatu yang bernilai tinggi. Ya, jadi tidak sia-sia. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tahu siapa Tuhan, Dia Allah kita. Ya, Dia yang memberi kehidupan kepada kita. Dia yang menyertai kita. Dan Dia mau supaya kita tinggalkan segala sesuatunya. Kita lepaskan. Maka ini menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya akhirnya mau melepaskan semuanya, itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tidak ada keraguan lagi di dalam diri kita. Dan kita tahu yang utama yang mana. Kalau saudara akhirnya mau melepaskan segalanya, itu karena saudara tahu yang utama itu adalah mengikuti Yesus. Mungkin harta kita mau mencoba menahan kita. Mungkin keluarga kita mau mencoba menahan kita. Ada orang ketika dia percaya kepada Yesus kemudian digoda oleh harta. Jadi begini, ketika orang itu percaya, berjumpa dengan Tuhan, tetapi keluarga berkata, kalau kamu tetap percaya Yesus, kau tidak akan dapat warisan. Mulai bimbang dia. Waduh, gimana ini? Saya mau ikut Yesus atau enggak nih? Tapi kalau saya ikut Yesus, jadi orang Kristen, jadi orang percaya, maka saya enggak dapat warisan. Sementara ini warisan orang tua ini luar biasa, banyak sekali. Saya melihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan sebenarnya dia akan mendapat warisan yang luar biasa, harta di dunia. Tapi dia berani lepaskan itu. Ya, dia katakan, saya lepaskan. Apapun resikonya saya hadapi. Karena aku tahu yang utama adalah mengikuti Yesus. Amin. Yang terutama dalam hidup ini adalah memuliakan nama Tuhan. Yang terutama dalam hidup ini adalah mengikuti Yesus. Yang terutama dalam hidup ini adalah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jika Tuhan izinkan, kita harus melepaskan segala sesuatu. Maka kita harus berani melepaskannya. Kenapa? Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita masih ragu-ragu, ya masih terikat dengan kepunyaan kita masih mendua hati, ini tidak layak. Tidak layak. Kalau kita masih mendua hati, masih bimbang, masih ada keraguan-raguan, dan masih belum siap bayar harga, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita mau menyenangkan hati Tuhan? Adakah saudara mau menyenangkan hati Bapa? Adakah kita mau siap ya untuk datang kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Ya, adakah kita siap untuk itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berani ya melepaskan segala sesuatunya. Kita harus berani melepaskan segala sesuatunya. Kenapa? Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Apa artinya kalau kita menyenangkan hati Tuhan? Apa artinya kalau kita mengikuti kehendak Allah?
artinya adalah ya kita mengalami sukacita. Kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Gambarannya, ada seorang ya anak yang menyenangkan hati papa mamanya. Saudara tahu, paham ketika anak ini membutuhkan segala sesuatu. Adakah orang tua itu pura-pura tidak tahu? Adakah dia melepaskannya? Adakah dia mengabaikan? Tidak, Bapak Ibu. Ya, karena anak ini menyenangkan hati orang tuanya, orang tua memberikan perhatian kepada anaknya. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan memberikan perhatian buat kita sekalian. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang di rumah, berkumpul saat ini berkeluarga, ada anak, ada istri di samping, ya katakan, Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan peduli kepada engkau. Tuhan memperhatikan kita. Ya, karena kita menyenangkan hatinya. Ya, sebagai orang percaya hendaklah kita menyenangkan hati Tuhan dengan melepaskan segala kepunyaan kita. Oleh karena komitmen kita mengikuti Yesus, kita lepaskan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada hak kepunyaan kita, ada Yesus, Tuhan. Kemudian kepunyaan kita mau mengikat diri kita. Tapi Yesus berkata, tinggalkan semuanya, ikut aku. Wah, apa yang harus kita pilih? Jalan mana yang harus kita pilih? Sebagai orang percaya, yang tidak ragu-ragu lagi kepada Yesus. Yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Yang sungguh-sungguh mau memuliakan nama Yesus. Yang dia tahu persis apa yang akan dia dapatkan kalau mengikuti Yesus. Maka kita harus berani meninggalkan kepunyaan kita. Lepaskan harta kita. Ya, keluarga kita, orang tua kita yang tadi mau menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Lepaskan itu dan ikutlah Tuhan. Yesus berkata satu ketika kepada Petrus, ikutlah aku. Ikutlah aku. Kita tahu ketika Petrus berjumpa dengan Yesus, dia begitu bersemangat. Dia tidak bertanya apa yang aku dapatkan kalau ikut kau. Tidak, karena dia lihat ketika Yesus membuat mujizat. Yesus menghampirinya di tepi pantai itu. Waktu dia menangkap ikan, menjala ikan, Petrus menyaksikannya sendiri. Dan Yesus berkata, ikutlah aku. Ya, aku mau jadikan engkau penjala manusia. Petrus melepaskan semuanya. Jalannya, ikan-ikan, perahunya, ya sesuatu yang akan membuat dia bahagia. Pekerjaan itu dia lepaskan dan mengikut Yesus. Tetapi kemudian dalam perjalanan bersama dengan Yesus, dia bertanya, sudah kami lepaskan semuanya, apa yang kami dapatkan? Ini memastikan bahwa mengikut Yesus tidaklah sia-sia. Mengikut Yesus tidaklah percuma. Mengikut Yesus bukanlah sesuatu pekerjaan yang tak bermakna. Melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang tak berguna. Jadi ada pahalanya, ada upahnya, ada berkatnya, ada yang akan kita dapatkan. Mengapa kita berani melepaskan segala sesuatu kepunyaan kita untuk mengikuti Yesus? Alasan yang kedua, karena orang yang berani melepaskan, meninggalkan segala sesuatu demi nama Yesus, demi mengikuti Yesus, ya akan memperoleh upah, ada berkat. Ada berkat mengikuti Yesus. Ada berkat melayani Tuhan. Ada berkat setia berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan ada berkat sekalipun kita melepaskan apa yang kita miliki. Satu kisah di daerah Afrika. Cara menangkap kera. Ya, jadi mereka menangkap kera. Rupanya caranya adalah mereka mengambil kacang, kemudian dimasukkan ke lubang. Ya, lubang itu tangan kera itu bisa masuk. Ya, kemudian kera itu masukkan ke lubang mengambil kacang. Kemudian
Wah, penduduk datang untuk menangkap kera. Kera itu tidak bisa berdaya. Akhirnya mati. Kenapa? Dia tarik nggak bisa, dia tarik nggak bisa. Karena ini lubang dan tangannya pegang itu kacang. Sehingga dia terjepit ya di lubang itu. Di lubang tanah itu dia terjepit, dia tarik tidak bisa. Mengapa dia tidak bisa lepas? Akhirnya ketangkap dan akhirnya disembelih oleh orang-orang itu. Karena apa? Sang kera tidak berani melepaskan kacang itu. Sekiranya kera itu melepaskan kacang itu, dia bisa tarik tangannya, maka dia bisa lari menyelamatkan dirinya. Dia bisa selamat. Tetapi yang terjadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Kera itu tetap menahan kacang itu, pegang kacang itu sehingga dia tidak bisa keluar dari lubang itu. Nah, dengan mudah orang datang dan menangkap kera itu. Karena tidak berani melepaskan apa yang dia sudah pegang, akhirnya mengalami kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita berani melepaskan? Beranikah kita melepaskan segala sesuatu untuk mendapatkan keselamatan? Ini yang saya katakan, ada upah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, upahnya apa? Upahnya baik masa kini, itu berbicara segala sesuatu yang kita butuhkan hari ini. Makanan kita, ya kebutuhan kita, keperluan kita. Demikian juga upah yang akan datang, ya secara rohani. Ya, upah yang akan datang secara rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Apa sih upah kita? Guru, semua sudah kami lepaskan. Apa yang akan kami dapatkan? Yesus Tuhan, kami sudah lepaskan semuanya yang kami punya. Apa yang akan kami dapatkan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada upah masa kini. Ada berkat masa kini. Ada berkat secara jasmani yang kita dapatkan saat ini. Ketika kita melepaskan segala sesuatu sebagai bukti iman percaya kita untuk mengikuti Yesus, maka ada yang akan kita dapatkan. Ya, Tuhan akan peduli kepada kita. Segala keperluan kita dalam hidup ini Dia penuhi, Dia tahu, Dia lihat beban pergumulan kita, Dia tahu juga kesulitan kita, Dia mampu memberi kebahagiaan kepada kita. Masa kini, Dia akan menghibur kita, Dia memulihkan kita, Dia juga Tuhan yang menyembuhkan kita. Masa kini, jadi berkat-berkat masa kini, selagi kita ada di muka bumi ini, Tuhan pedulikan kita, Tuhan perhatikan kita, Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, tidak sia-sia kita mengikuti Yesus, tidak sia-sia kita melepaskan segala kepunyaan kita demi mempertahankan iman kita, demi mengikuti Yesus. Tidak sia-sia. Mungkin kita berkata, kalau saya ikut Yesus, saya akan dibenci oleh saudara-saudara saya yang belum percaya kepada Yesus. Jangan takut. Ada banyak saudara-saudara yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Amin. Ada anak-anak Tuhan. Ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi sahabat kita, menjadi keluarga kita. Ketika kita melepaskan sahabat-sahabat kita sebelumnya, ketika kita melepaskan, meninggalkan keluarga kita, Tuhan berikan keluarga baru, Tuhan berikan sahabat baru, Tuhan berikan teman baru. Ketika kita sudah melepaskan segala sesuatunya, kemudian Tuhan izinkan ada masa sukar dalam hidup ini, percayalah, Tuhan pun akan memelihara hidup kita. Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan akan memberi makan minum kita. Saudara, bukankah Tuhan pernah berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita? Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang Yesus katakan. Bahkan ketika ada orang khawatir tentang makan minum, khawatir tentang apa yang harus dia pakai, dan Tuhan berkata, lihat, ya, burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Lihat bunga-bunga di taman, luar biasa bukan? Ya. Siapa yang membuat itu? Siapa yang mendandani mereka? Siapa yang memelihara burung itu?
Bukankah Tuhan? Maka dalam Matius sekarang, cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan dulu Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran itu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu berbicara tentang kebutuhan kita secara jasmani. Tentang kebutuhan kita masa kini. Apakah Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita masa kini? Kalau kita sudah tinggalkan segala sesuatunya demi mengikuti Yesus. Yesus mau berkata sesuai dengan firman adalah betul. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan tahu. Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun Tuhan tahu. Allah tahu bahwa mereka membutuhkan itu. Makan, minum. Ya, bukankah kita lebih lagi? Yaitu yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang hidup sesuai dengan kebenaran, yang nekat, sungguh-sungguh, fokus, mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Bahkan rela meninggalkan segala sesuatunya. Pastilah Tuhan memperhatikan. Ya, coba lihat kiri kananmu dan katakan, pastilah Tuhan memperhatikan engkau. Ya, yang di gereja juga ya, pastilah Tuhan memberkati engkau, memperhatikan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada upah masa kini yang kita nikmati sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bukan berarti tidak ada masalah loh ya. Bisa saja pergumulan demi pergumulan harus kita hadapi. Bisa saja terserang COVID. Ya, keluarga pastori juga terpapar COVID. Ibu pendeta, Yemima, mahasiswa. Tapi kami juga melihat dan merasakan betapa pemeliharaan Tuhan ajaib luar biasa. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Itu adalah upah masa kini. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Ya, Tuhan izinkan juga masa sukar. Tapi di situ kita melihat upah daripada Tuhan buat kita. Berkat dari Tuhan kepada kita. Pemeliharaan Tuhan kepada kita masa kini. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam menghadapi persoalan pergumulan. Ada kesembuhan yang Tuhan buat. Itulah berkat-berkat yang kita terima masa kini. Oleh karena kita mengikut Dia. Oleh karena kita melayani Dia. Oleh karena kita berani melepaskan segala sesuatu kepunyaan kita demi iman kita. Maka berkat masa kini, berkat jasmani, kebutuhan-kebutuhan kita sekarang, Tuhan bertanggung jawab atasnya. Tuhan mampu memenuhinya. Tuhan mampu membuat mujizat itu bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, jangan ada yang ragu-ragu. Jangan ada yang bimbang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada upah secara rohani. Hidup yang kekal kita lihat di sana. Upah masa yang akan datang. Upah rohani. Hidup yang kekal. Ada jaminan daripada Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus. Ya, yang tidak mendua hati, yang rela melepaskan segala kepunyaannya, kemudian mengikut Yesus, maka orang ini pun akan mendapatkan upah, akan mendapatkan berkat di masa yang akan datang. Dunia akan kita tinggalkan, tetapi sebagai pengikut Kristus yang rela meninggalkan segala sesuatu kepunyaan kita, akan mendapatkan hidup yang kekal, pindah dari maut kepada hidup. Ya, kita tidak akan masuk neraka, tetapi kita akan masuk surga. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan menikmati kebahagiaan. Kita akan menikmati sukacita itu. Siapa yang bisa masuk surga? Hanya mereka yang percaya kepada Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan Allah kalau tidak melalui Yesus." Kemudian kita berkata, "Ya, saya percaya Yesus." Risikonya, ya ada harga yang harus dibayar, siap. Ada sesuatu yang harus kita tinggalkan, kepunyaan kita, siap. Maka kita yang siap, yang berani meninggalkan segala sesuatu, yang berani bayar harga, akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi seperti gambaran yang saya katakan. Oke, kita kehilangan 100.000. Tapi kita akan mendapatkan 100 juta. Jangan sampai karena kita tidak mau kehilangan 100.000. Akhirnya kita kehilangan atau tidak mendapatkan 100 juta. Rugi bukan?
Sangat rugi. Jadi ingat, mengikuti Yesus tidak rugi. Mengikuti Yesus tidak akan mengecewakan. Mengikuti Yesus akan mendapatkan kebahagiaan. Dan Petrus bertanya, kami sudah lepaskan segala sesuatunya. Apa upah kami? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah, karena mengikuti Yesus, karena Injil, karena kerajaan Allah, meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah panggil kita. Dan kita mau buktikan respon positif dari kita atas panggilan Tuhan. Kita harus rela meninggalkan segala sesuatunya. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk melepaskan sesuatu yang harus kita lepaskan. Oleh karena kita mau ikut Tuhan. Jangan bimbang. Jangan mendua hati. Tapi kita siap lepaskan segala sesuatunya. Dan kita tahu saya mau fokus mengikuti Yesus. Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita harus berani meninggalkan segala sesuatu. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan ada yang terikat dengan kepunyaannya, dengan miliknya secara dunia ini. Tetapi kita mau lepaskan itu dan kita mau berkata, aku mau ikut Yesus. Dan yang kedua, mengapa kita harus berani meninggalkan segala sesuatunya demi mengikut Yesus? Oleh karena ada upah, ada berkat. Jadi tidak sia-sia kita mengikuti Yesus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Bapak Ibu di rumah, engkau sudah melakukan banyak hal dalam pelayanan. Oh puji Tuhan, apa yang engkau lakukan, jangan kecewa, jangan putus asa. Ya, oleh karena nama Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan menyenangkan kita juga. Tuhan akan peduli kepada kita. Dan ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk kita terus melangkah di dalam Tuhan. Kita naikkan satu pujian, meresponi firman Allah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran ini menolong kita untuk kita rela melepaskan segala sesuatu. Kita tinggalkan demi mengikut Yesus. Dan ada upah, ada berkat. Dengan kata lain, tidak sia-sia kita menjadi orang percaya. Tidak sia-sia kita mempertahankan iman kita. Tidak sia-sia kita melayani Tuhan. Tidak sia-sia kita giat bekerja di ladang Tuhan.